Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Fauzia Ramadhani dengan NIM 253.056. Saat ini saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi pembangunan, materi pertemuan 1 hingga pertemuan 4. Definisi ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu yang menganalisis serta mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusinya atau cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut agar meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang tersebut. Perbedaan antara ilmu ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi. Menurut para pakar atau ahli, ekonomi pembangunan adalah bidang studi atau cabang ilmu dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang, serta kebijakan-kebijakan yang perlu untuk diwujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan, pembangunan ekonomi adalah suatu usaha dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat dan berkembang, taraf pendidikan dan teknologi semakin maju, serta taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh negara, sedangkan ilmu ekonomi pembangunan adalah suatu ilmu yang harus dipelajari untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut. Selanjutnya ada pembagian negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Yang pertama ada negara berpendapatan rendah, atau low income. Adalah negara yang pendapatan penduduknya kurang dari 785 US dollar. Yang kedua ada negara berpendapatan menengah atau middle income. Adalah negara yang pendapatan per kapita penduduknya antara 785 sampai 3.125 US dollar. Yang ketiga ada negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income. Adalah negara yang pendapatan per kapita penduduknya antara 3.125 sampai 9.655 US dollar. Dan yang terakhir ada negara berpendapatan tinggi atau high income. Adalah negara yang pendapatan per kapita penduduknya lebih dari 9.655 US dollar. Selanjutnya ada ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama ada pendapatan per kapitanya rendah, yang kedua ada angka kelahiran dan kematian yang tinggi, yang ketiga ada sebagian besar penduduknya tinggalnya di daerah perkotaan jadi tidak tersebar, yang keempat ada pertumbuhan ekonominya lambat dan sebagian besar didorong oleh sektor pertanian, yang kelima adalah ketergantungan yang tinggi terhadap produksi pertanian serta ekspor barang primer, yang keenam ada ketersediaan lapangan kerja rendah dan menyebabkan banyaknya pengangguran, yang ketujuh ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin rendah sehingga sulit untuk negara tersebut menjadi maju, dan yang terakhir adalah angka kriminalitas yang tinggi karena disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Selanjutnya ada faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama ada sumber daya alam atau tanah. Sumber daya alam atau tanah mencakup mengenai kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, serta mencakup air, mineral, iklim, atau sumber laut. Yang kedua ada akumulasi modal. Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan keinginan konsumsi yang mendesak. Yang ketiga ada organisasi. Organisasi berkegiatan dengan penggunaan faktor-faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat ada kemajuan teknologi. Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan metode produksi sebagai hasil pembaruan atau teknik penelitian baru. Pada perubahan teknologi, kenaikan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. Faktor non-ekonomi yang pertama ada lembaga dan budaya, yang kedua ada sumber daya manusia,
pengembangan SDA berkaitan dengan efisiensi produktivitasnya. Beberapa para ahli menyebutkan pembentukan modal yaitu proses meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan jumlah penduduk yang melonjak cepat menghambat pembangunan bagi negara tersebut. Selanjutnya ada faktor politik dan administrasi. Subtilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi modern. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan salah satu penghambat yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Selanjutnya adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi dari beberapa ahli. Yang pertama ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika adanya pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Contohnya, negara X yang mempunyai sedikit penduduk dan negara Y yang mempunyai banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal tersebut akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar. Sedangkan untuk yang negara Y yang mempunyai penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak, kebutuhan penduduknya akan menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam pula. Selanjutnya ada David Ricardo. Kebalikannya dari teori Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak, sehingga upah akan menurun dan perekonomian akan menjadi stagnan. Contohnya seperti di Cina, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Amerika. Ini karena Cina memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia, sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Cina. Maka upahnya pun akan menjadi lebih murah. Kebalikannya kalau di Australia, karena susah mencari tenaga kerja, mengingat jumlah penduduknya yang sedikit, tenaga kerja di Australia upahnya jauh lebih relatif lebih tinggi. Ini juga yang kadang menjadi alasan banyak dari calon pekerja untuk mencari kerja di negara yang berpenduduknya sedikit. Selanjutnya ada menurut J.S. Mill. Pertumbuhan ekonomi selalu diliputi dengan tekanan jumlah penduduk dengan sumber yang tetap. Menurut Mill, tentunya berbeda terkait kebahagiaan individu dengan kebahagiaan umum. Suara hati menjadi dasar moralitas kaum utilitarian, sehingga akan menimbulkan implikasi di dalam kehidupan sehari-hari terkait hubungannya dengan orang lain. Dan di sanalah eksistensi sebagai makhluk sosial akan menjadi nyata. Perasaan sosial yang timbul menuntut adanya suatu perhatian terhadap kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Maka di kemudian hari akan memunculkan konsep kebebasan dan keadilan. Keadilan akan diawali dengan pengakuan atas eksistensi hak-hak orang lain, dan keadilan juga tidak terpisahkan dengan unsur kebebasan manusia. Masyarakat menurut Mill mesti melindungi kebebasan individu, dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari kebahagiaan umum. Selanjutnya ada menurut Malthus. Menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi menurut Malthus, pangan itu pertumbuhannya seperti deret hitung, yakni 1, 2, 3, 4, 5 serta seterusnya. Sedangkan penduduk itu pertumbuhannya berderet seperti deret ukur seperti 1, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, pertumbuhan yang tidak imbang ini antara pangan dan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan krisis pangan, karena tidak semua orang dapat mendapatkan makanan, sehingga harga pangan pun akan meroket, akan terus meningkat. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Karl Marx. Karl Marx membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada feodalisme, yang kedua ada kapitalisme, dan yang ketiga ada sosialisme.
Yang pertama, ada feodalisme adalah masa yang tercerminkan kondisi yang masih bersifat tradisional, di mana tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Yang kedua, ada kapitalisme. Pada masa kapitalisme, para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar yang relatif tinggi dibandingkan dengan pihak lain, khususnya para buruh. Bahkan dalam masa kapitalisme, buruh sama sekali tidak memiliki hak suara dalam posisi tawar-menawar terhadap para pengusaha kapitalisme. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap buruh dan para pengusaha, sehingga lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka dengan melakukan pemupukan modal. Dan yang terakhir ada sosialisme. Sealur dengan perkembangan teknologi, pemupukan modal yang dilakukan pengusaha kemudian dialihkan pada investasi teknologi, sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin, yang pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh, namun meningkatkan angka pengangguran karena menggunakan teknologi. Fase ini merupakan titik awal masyarakat sosialis yang mana terjadi perubahan, yaitu pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya, sehingga semua pihak memiliki posisi yang sama di dalam tawar-menawar. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter. Ketika yang lain menganggap penduduk sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Schumpeter berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha atau entrepreneurship. Menurut Schumpeter, kewirausahaan adalah faktor terpenting yang mendorong inovasi serta pertumbuhan aktivitas produksi. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi menurut Keynes. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yaitu John Maynard Keynes di tahun 1930-an Masehi. Dalam upaya untuk memahami depresi besar, Keynes menganjurkan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk merangsang permintaan serta menarik ekonomi global keluar dari depresi. Selanjutnya, teori dari Keynes ini juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi aktivitas dan intervensi ekonomi oleh pemerintah. Selanjutnya ada menurut Rostow. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami 5 tahapan. Di antaranya adalah tahapan tradisional, transisi, lepas landas, menuju kematangan, serta konsumsi tinggi. Tahapan tradisional adalah tahapan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan tahapan transisi adalah tahapan yang terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian menjadi industri. Yang ketiga ada tahapan lepas landas atau take off. Tahapan ini terjadi ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Yang keempat ada tahapan menuju kematangan atau drive to maturity. Serikat buruh dan dagang semakin maju, ditandai dengan serikat buruh dan dagang semakin lebih maju. Dan yang terakhir ada tahapan konsumsi tinggi, ditandai dengan tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja yang terdidik serta penduduk di kota lebih besar daripada di desa. Selanjutnya ada Lewis. Teori dari Lewis ini pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi di perkotaan serta perdesaan, proses urbanisasi, pola investasi, dan sistem penetapan upah di sektor modern. Arthur Lewis mengasumsikan bahwa dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 struktur perekonomian, yaitu diantaranya ada perekonomian tradisional dan perekonomian modern.
Perekonomian tradisional umumnya terdapat pada daerah-daerah pedesaan di mana tingkat produktivitasnya masih sangat rendah dengan sumber tenaga kerja yang tidak terbatas atau surplus. Perekonomian modern pada umumnya terdapat di daerah perkotaan yang dimana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri-ciri perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk kerja dan juga sebagai sumber akumulasi modal. Selanjutnya ada teori menurut Leibenstein. Ia mengatakan bahwa negara-negara terbelakang terjebak oleh lingkaran setan kemiskinan dan banyak faktor yang menghambat pertumbuhan lainnya, yang membuat mereka tetap dalam keadaan di terbelakang. Jadi negara-negara ini perlu meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya ke tingkat tertentu di mana mereka dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi mandiri, yaitu mereka perlu berinvestasi lebih dari tingkat minimum untuk mengatasi semua hambatan dari negara-negara yang merupakan ciri-ciri dari negara-negara terbelakang. Selanjutnya ada menurut Nelson. Teori dari Nelson ini didasarkan pada hipotesis Malthus bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas tingkat biaya penghidupan minimum penduduk, suatu negara cenderung meningkat. Menurut dari Nelson, penyakit ekonomi negara terbelakang dapat didiagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada atau dekat dengan kebutuhan biaya hidup. Ekonomi terbelakang terjerat dalam perangkat keseimbangan tingkat yang rendah. Nelson juga menyebutkan 4 kondisi teknologis dan sosial yang mendatangkan perangkap tersebut, yaitu yang pertama ada korelasi tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk, yang kedua kecenderungan yang lebih rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan guna meningkatkan investasi per kapita, yang ketiga ada kekurangan lahan yang baik untuk ditanami, yang keempat, yang terakhir adalah metode produksi yang efisien. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Rosenstein-Rodan. Teori dari Rosenstein-Rodan ini menurutnya, jika negara berkembang ingin memutus rantai kemiskinan, maka perlu adanya investasi berskala besar di sektor industri atau big push. Investasi dalam skala besar ini akan menciptakan interaksi yang sinergis di antara berbagai sektor. Inovasi yang dibuat oleh Rosenstein-Rodan adalah yang pertama, terkait dengan pengangguran terselubung atau disguised unemployment, khususnya dalam sektor pertanian, akan mengalami peningkatan output total mengingat dukungan infrastruktur sosial menjadi penting dalam pembangunan. Yang kedua adalah investasi berskala besar, berpotensi memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di luar dari yang diprediksi. Yang ketiga ada investasi berskala besar dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang terlatih serta profesional. Selanjutnya ada Theory of Balanced Growth atau teori pertumbuhan berimbang. Teori pertumbuhan seimbang adalah suatu cara untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Teori ini mengandalkan perlunya pengarahan modal secara serentak di dalam berbagai industri. Pada teori ini, biasanya lebih mengutamakan investasi. Pada dasarnya, teori keseimbangan adalah terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pada saat pembangunan serentak, antar dua sisi harus mengalami penyeimbangan. Selanjutnya, yang terakhir adalah teori pertumbuhan tidak berimbang. Teori ini adalah lawan dari teori pertumbuhan berimbang. Menurut konsep teori ini, investasi sebaiknya dilakukan pada sektor yang terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satupun negara terbelakang yang mempunyai modal serta sumber lain dalam kuantitas sedemikian yang besar untuk melakukan investasi secara serentak pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang hanya terpilih saja
agar cepat berkembang dan hasil perekonomiannya dapat digunakan untuk pembangunan sektor-sektor lain. Dengan demikian, perekonomian secara berangsur bergerak dari lintas pertumbuhan tidak berimbang menjadi pertumbuhan yang berimbang. Perbandingan antara pertumbuhan berimbang serta pertumbuhan tidak berimbang. Alasan pertumbuhan berimbang didasarkan pada fakta bahwa lingkaran setan kemiskinan yang mencekam dari negara yang terbelakang, yang bertanggung jawab atas kecilnya pasar lokal bagi barang-barang mereka. Pemecahannya adalah melalui pola investasi yang berimbang pada sejumlah industri yang saling menunjang sehingga luas pasar menjadi melebar. Penduduk strategi pertumbuhan tak berimbang lebih menyukai investasi pada sektor terpilih daripada secara serentak pada semua sektor ekonomi. Investasi pada sektor terpilih menghasilkan peluang-peluang investasi baru. Investasi ini hanya dapat dicapai dengan cara membuat ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mengabadikan daripada menghapuskan ketidakseimbangan dengan memelihara tensi, disproporsi, serta disequilibrium. Pembeda antara teknik pertumbuhan berimbang serta pertumbuhan tidak berimbang membawa kepada beberapa titik persamaan di antara keduanya, yaitu yang pertama keduanya percaya bahwa pada adanya sistem perusahaan swasta yang bekerja berdasarkan mekanisme pasar pada waktu yang sama. Keduanya menunjukkan adanya perencanaan oleh negara. Dan yang kedua adalah keduanya doktrin mengabadikan peran keterbatasan serta inelastisitasi penawaran. Dan yang terakhir adalah keduanya doktrin mengasumsikan interdependensi walaupun berbeda derajatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.